Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Tanpa berlama waktu lagi, kita sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini ada Prof. Samsu Rijal Jauzi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Prof. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik Prof. Hari ini kita akan bicarakan tentang bagaimana peluang bisnis makanan murah di 2023 ini. Tanpa berlama waktu lagi, untuk di tempat saya persilahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kita sudah hampir 2 tahun setiap Rabu malam melaksanakan sekolah bisnis. Hanya Rabu malam minggu yang lalu kita libur, dan ini baru mulai lagi untuk tahun 2023 ini. Nah, boleh saya dibantu slide share, Ender? Jadi teman-teman sekalian, tahun 2023 ini banyak pakar ekonomi yang meramalkan bahwa keadaannya mungkin lebih sulit daripada 2022. Ya, kenapa? Ya, karena banyak negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kecil, bahkan bisa negatif, sehingga menimbulkan resesi. Kemudian perang Ukraina dan Rusia kelihatannya belum berakhir. Lalu kita lihat bahwa cuaca tidak bersahabat, baik secara global maupun di Indonesia. Karena itu, salah satu yang akan menjadi masalah adalah masalah makanan. Di luar negeri, di Eropa terutama, karena pasokan gandum dari Ukraina itu agak terganggu, maka harga makanan sudah meningkat bersama dengan energi, sehingga orang-orang di Eropa itu mulai merasa bahwa kehidupannya makin sulit. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Slide berikut. Di Indonesia mudah-mudahan katanya sih kita tidak akan terpengaruh banyak, tapi sedikit banyaknya tentu ada pengaruhnya, dan karena itu kita perlu mengantisipasi, dan salah satu yang menjadi masalah di masyarakat adalah mahalnya bahan makanan. Mungkin sih beras tidak akan terlalu tinggi naiknya karena dikendalikan oleh pemerintah, tapi sayur mayur dan lauk pauk mungkin tinggi. Awal 2023 ini saja, kalau biasa makan di rumah makan Padang, dapat 10.000 sudah bisa makan di rumah makan Padang yang kecil-kecil. Sekarang umumnya sudah nggak bisa lagi, harus 12.000. Jadi kenaikannya sekitar 20%. Meskipun makannya hanya dengan telur balado ya. Nah, karena itu barangkali salah satu hal yang dapat kita sumbangkan bagi masyarakat adalah menyediakan makanan yang murah. Jadi makanan ini bukan hanya murah, tapi kita harapkan juga bersih, enak, sehat, dan terjangkau. Slide berikut. Nah, kita singkat sebagai BEST. Harganya berkisar antara 8 sampai 20.000, tentu tergantung lauknya. Bisa tersebar merata, dan bisa kita nikmati tanpa ada ongkir lagi. Karena kadang-kadang ongkir saja bisa 10.000, bahkan lebih. Dan bisa melibatkan banyak ibu-ibu yang memasak, melibatkan tenaga kerja sebagai penjual, dengan biaya operasional yang semurah mungkin. Jadi kalau kita belajar dari Pelita Desa, dari tanaman hias, ini sebenarnya adalah satu industri makanan yang berbasis masyarakat. Slide berikut. Nah,
Kita berharap produksi makanan itu dalam keadaan efisien. Karena itu salah satu caranya adalah adanya dapur pusat. Ada orang yang menyebut juga sebagai cloud kitchen, ya. Jadi kebanyakan restoran-restoran sekarang di tempat penjualnya tidak memasak lagi, tapi dipusatkan di satu tempat memasak dan dia memproduksi banyak sehingga bisa membeli bahan makanan dengan jumlah banyak, jadi lebih murah. Cooknya juga tidak terlalu banyak karena dipusatkan, tidak setiap restoran punya dapur sendiri. Meskipun kita juga akan mengikut sertakan dapur-dapur ibu-ibu yang tersebar. Nah, dengan terpusat ini bisa dikendalikan produksi makanan bersih dan sehat, kemudian efisien dalam tenaga kerja, lokasinya mudah dijangkau oleh para penjual, dan makanan dibatasi, tidak terlalu banyak jenisnya, dan disertai juga minuman dan makanan dingin. Kita berharap di satu kota itu produksinya bisa sampai 1.000 porsi. Jadi akan beda kalau kita memasak makanan untuk produksi 50 atau 100 dengan 1.000. Kita akan bisa menghemat biaya produksi. Slide berikut. Nah, itu produksinya. Bagaimana dengan warungnya? Ada dua konsep mengenai warung ini. Satu adalah warung yang berpindah-pindah, yang berjalan. Seperti ini, sepeda gerobak. Dan satu lagi adalah warung yang menetap. Nanti kita akan bahas pada kesempatan lain kali. Tapi warung ini kita golongkan dalam low cost restaurant. Jadi restoran yang berbiaya murah. Jadi kalau pesawat terbang kita tahu ada low cost airline, ada AirAsia, ada Lion, ada banyak lagi yang lain-lain. Maka restoran pun sekarang itu cenderung untuk bisa beroperasional secara murah. Karena itu kalau dulu kita melihat restoran The Cost misalnya yang besar itu, The Cost itu kalau mencari tempat minimal kursi untuk pelanggannya itu 50. Jadi di mall pun dia pasti menyewa besar-besar. Tapi sekarang The Cost sudah mengurangi tempat layanannya menjadi lebih kecil. Bahkan sekarang ada The Cost Express. Artinya yang makan di tempat itu disedikitkan saja. Barangkali hanya 5-10 kursi. Yang diperbanyak itu adalah orang bawa pulang. Jadi ada dua untuk penjualan ini. Satu semacam warung berjalan yang bentuknya adalah sepeda gerobak seperti ini. Dan satu lagi adalah low cost restoran. Restorannya kecil, tidak terlalu besar. Barangkali 15 meter sudah cukup. Tempat duduk untuk makannya paling untuk 5-6 orang. Tetapi kita berharap putarannya cepat. Artinya orang yang bawa pulang, bawa ke kantor, dan sebagainya itu cukup banyak. Slide berikut. Nah, saya dan Endar hari Minggu kemarin berkeliling nih, cari sepeda gerobak ini. Di banyak tempat produksinya. Tidak terlalu populer dibandingkan dengan gerobak biasa. Dan hanya beberapa produsen yang memproduksi dan harganya yang paling murah yang kita bisa dapat itu sekitar 5 juta. Karena ada yang 6,5, ada yang sampai 9,5 juta dan itu memang tergantung pada panjang biasanya 1 meter, lebarnya 60 cm dan tingginya 180. Itu yang paling ringan, paling ideal. Dan di sini kita ingin betul-betul gerobaknya itu bersih, penjualnya memakai baju seragam. Jadi Anda bisa lihat banyak gerobak
yang menjual es krim ya, sepeda gerobak yang jual es krim, di mana kesan kita itu bahwa memang makanannya atau es krimnya dijaga dengan baik. Nah, ini bisa saja makanannya sama, pagi sampai malam, tapi bisa dibagi dua, mungkin menu pagi sampai siang, lalu siang sama sore. Pada umumnya makanan sudah dimasak, tapi dapat dipanaskan. Lalu disertai dengan minuman panas dingin. Kita berharap minimal penjualan itu sekitar 1 juta, dan kita berharap setiap penjual itu minimal mendapat sehari 75.000 rupiah. Lalu di sini juga kita melihat satu peluang untuk sepeda gerobak ini, karena produksinya jauh, biasanya di kampung-kampung yang tanahnya cukup murah kalau disewa, apalagi dibeli, dan luas, dan mereka memproduksi di sana. Tetapi kalau pembeli mau melihat itu tidak mudah ya, mencari tempatnya dan sebagainya, sehingga terbuka kemungkinan kita menjadi semacam reseller. Jadi kalau kita punya tempat di kota yang contoh-contohnya ada di tempat kita, tapi produksinya ada di entah di Bekasi, entah di Kendal, entah di Kerawang, ya. Nanti kalau ada yang mau membeli sepeda gerobak ini bisa dikirim langsung dari pabriknya dengan ongkos kirim yang tertentu. Slide berikut. Nah, kalau kita perhatikan gerobak ini, di samping kelihatannya cukup menarik dan warnanya cukup terang, kita berharap juga bisa merupakan media iklan. Ya. Di sini misalnya, ini bisa kita iklankan, dan itu bisa menghasilkan juga pendapatan. Mungkin kita mesti uji coba dulu, katakanlah di Jabodetabek, tidak terlalu banyak. Mungkin 1 tahun kita coba 50 gerobak dulu, dengan 1 dapur yang besar. Kemudian kalau itu berjalan dengan baik, bisa dibuka di tempat-tempat lain. Sebenarnya kalau dapur ini yang berpengalaman adalah Pak Wawan yang dari Purwokerto, karena beliau pernah punya produksi sampai 10.000 porsi, dan beliau bisa menjual soto dengan nasi itu 7.000 rupiah, nasi rames itu kalau dengan ayam bisa sampai hanya 10.000 rupiah kalau diproduksi dengan cara banyak. Slide berikut. Nah, kita sebelumnya mengenai penjual, kita perlu melatih remaja-remaja yang punya semangat besar dan bisa berkomunikasi dengan baik, melayani konsumen dengan baik. Dan untuk itu barangkali kita mesti melatih sekitar 100 orang tenaga, dan kita harapkan dia bisa bertahan sekitar 2 tahun. Setelah itu dia bisa mengumpulkan uang untuk bisnis sendiri. Slide berikut. Oh ya, pemasaran. Nah, pemasaran ini akan terutama di pemukiman. Jadi dia akan masuk ke pemukiman. Sehingga orang yang memesan tidak perlu lagi menambah ongkos kirim, dan bisa melihat langsung produk yang ada, sehingga lebih mudah daripada hanya membayangkan ada di Tokopedia atau di e-commerce yang lain. Kemudian juga bisa di tempat-tempat orang berkumpul, jadi dia bisa berpindah-pindah tentu. Kemudian tadi terminal, di pasar, dan yang sering juga membutuhkan makanan itu adalah di pembangunan proyek ya. Misalnya ada rumah dengan 20 orang
tukang yang sedang bekerja, yaitu mereka semua membutuhkan makanan. Kemudian tentu sekolah atau tempat-tempat hajatan. Slide berikut. Jadi kalau kita lihat ekosistem bisnisnya, maka kita akan lihat bahwa kita memerlukan dapur pusat, kita memerlukan pendanaan tentu, kita memerlukan marketing, dan kita harap ada pemasukan. Nah, masing-masing ini harus saling berkaitan dan menjadi efisien sehingga biaya operasionalnya menjadi sangat murah. Jadi kalau kita bayangkan ada satu orang membeli satu gerobak, dia masak sendiri, lalu dia keliling sendiri, rasanya akan berat. Kecuali kalau ini terorganisir dengan baik. Tadi saya katakan kita meniru Pelita Desa di mana ada puluhan kelompok tani yang memproduksi tanaman hias, bisa dikumpulkan, distandarisasi untuk ekspor, lalu hasilnya bisa diekspor sama-sama. Ini adalah dapur besar dengan penjual yang cukup banyak. Di satu kota barangkali bisa 25 gerobak misalnya. Kalau kita punya 500 kota, bayangkan berapa gerobak yang diperlukan. Nah, itulah yang akan menjadikan ini satu industri kuliner berbasis masyarakat. Slide berikut. Ya, di samping itu kita bisa memanfaatkan IT, artinya gerobak ini bisa memberitahu lokasinya ada di mana. Slide-nya boleh berikutnya. Kemudian kita mempergunakan rekaman suara, jadi penjual tidak perlu berteriak-teriak. Kemudian juga pemesanan bisa melalui WhatsApp, bahkan kalau perlu saya rasa di masa depan pembayaran juga bisa melalui gate payment. Nah, teman-teman sekalian, slide berikut. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap, karena sekolah bisnis kita nih nggak akan banyak teori lagi. Menangkap akan ada ratusan gerobak yang menjual makanan. Makanan itu bagian besar berkelompok, misalnya nasi rames atau masakan Padang atau masakan lain, tetapi diproduksi secara lebih massal sehingga lebih murah, lebih efisien. Kemudian ada standarnya, kebersihannya, lalu juga enak, kemudian harganya bisa terjangkau, dan dia mendekati konsumen. Dan ini kita harapkan akan merubah wajah dari penjual-penjual makanan di jalan kita supaya menjadi lebih bersih. Saya baru saja mendapat informasi bahwa 5 negara yang makanan jalanannya itu disukai oleh wisatawan mancanegara adalah Thailand, kemudian Vietnam, kemudian Singapura, Malaysia, dan Meksiko. Negara kita belum termasuk karena masih banyak wisatawan asing yang ragu untuk makan di pinggir jalan di tempat kita karena mereka melihat warungnya masih kurang bersih, bahkan sering-sering cucian piringnya itu satu ember dari pagi sampai sore gak diganti-ganti, kelihatan kotor sekali. Lalu yang menjual juga berpakaian seadanya, sehingga mereka ragu untuk makan, padahal mungkin makanan cukup enak. Jadi ke depan kita juga mungkin harus masuk dalam negara-negara yang disukai oleh wisatawan asing. Barangkali itu dulu dari saya, Pak Hendar. Dan karena nanti ada topik kedua,
Saya rasa mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan-pertanyaan bisa kita bahas yang ini dulu, setelah itu nanti baru kita pindah ke topik kedua. Terima kasih Pak Endar. Baik, terima kasih Prof. Atas presentasi terkait dengan potensi atau peluang bisnis di makanan murah menggunakan gerobak sepeda ya, kurang lebih seperti itu. Nanti silakan jika ada yang mau bertanya atau tertarik dalam ekosistemnya, boleh di chat terlebih dahulu, teman-teman, di chat box ya. Oke, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya nih terkait dengan bisnis properti. Ya, Prof? Bisa nggak ini dulu tanya jawabnya supaya nanti nggak putus karena topiknya beda Biar nggak banget. kepotong ya. Ya. Andi ada nggak? Andi dari Bogor. Andi ada, Prof? Andi bisa cerita nggak sedikit? Andi itu pernah menjual bakso sampai 7 gerobak ya. Barangkali Andi bisa cerita sedikit di Bogor waktu itu gimana? Silakan. Halo Mas Andi. Ya, halo. Ya. Silakan Mas. Iya, makasih Pak Hendar. Jadi kalau pengalaman saya mengenai yang bakso goreng itu dulu ya seperti yang pernah saya ceritain. Jadi waktu itu emang lagi rame-ramenya di daerah saya. Jadi saya nyari peluang juga dari situ. Gimana caranya untuk dapetin peluang usaha dari yang lagi rame-rame itu. Di wilayah saya kan udah rame. Jadi kalau untuk bersaing jualan di daerah saya kayaknya agak susah, makanya saya nanya-nanya dulu ke pabriknya. Intinya berkolaborasi lah kalau istilah sekarang. Jadi saya cari informasi ke pabriknya, nanya-nanya. Alhamdulillah sistemnya itu ternyata memudahkan penjual. Jadi kita itu untuk gerobaknya itu dikasih pinjam seperangkat semua, terus untuk bakso gorengnya juga itu dibayarnya itu bisa setelah baksonya itu laku. Jadi waktu itu karena emang saya ada usaha di wilayah Sukabumi, saya tinggal di Bogor tapi punya usaha di Sukabumi. Jadi ada beberapa relasi di sana. Lalu saya bawa gerobaknya ke Sukabumi. Akhirnya yang jualan peminatnya banyak, saya langsung ambil 7 gerobak. Dan alhamdulillah penjualannya rame karena di Sukabumi waktu itu belum rame. Kalau di Bogor emang udah rame, tapi di Sukabumi belum. Marginnya juga waktu itu saya di Bogor pasarannya harga Rp1.000. Dibawa ke Sukabumi saya jualnya 1.250 atau 5.004. Itu alhamdulillah peminatnya banyak juga di sana. Sehari itu saya bisa ngirim ke Sukabumi berkisar 5.000 butir sampai 7.000 butir per hari. Awal-awal itu ramai banget waktu itu. Mungkin gitu aja, Pak Hendar. Pak Andi, bagaimana Ya, mencari dan melatih orang yang mau berjualan dengan gerobak itu? Kalau itu sih pertama sih saya dari relasi terdekat dulu. Jadi saya cari ini dulu. Jadi orang-orang yang benar-benar minat untuk berjualan. Yang pertama itu orang yang minat jualan. Yang kedua orang-orang yang punya lokasi strategis untuk berjualan. Nah, ketika ada orang yang benar-benar minat jualan, terus lokasinya dia nggak punya, pasti dia akan berusaha mencari tempat yang strategis. Dan alhamdulillah itu diterapin di Sukabumi berjalan. Terus yang kedua, orang yang emang punya tempatnya strategis. Jadi kita yang menawarkan ke dia bagaimana profitnya, keuntungan jika berjualan ini. Alhamdulillah itu juga cara kedua itu bisa berjalan juga. Seperti itu, Prof. Baik. Nah, Pak Andi, kalau sekiranya nih ada kesempatan dapat gerobak katakanlah di Bogor atau di Sukabumi atau dimanapun, Pak Andi melihat ini suatu peluang atau tidak? Sangat peluang, Prof.
Soalnya jarang banget yang seperti ini, program-program seperti ini. Soalnya kan kendala pedagang biasanya, apalagi yang baru mau merintis, ya itu modal awal. Seperti pembuatan gerobak, terus ide buat jualannya itu kadang yang bikin pusing itu ketika orang-orang yang mau belajar punya usaha sampingan atau punya bisnis baru gitu. Jadi ketika ada program seperti ini, ya itu kayaknya harusnya ketika orang-orang yang mindset-nya ingin berbisnis, kayaknya ini peluang yang bagus banget. Apalagi sekarang kan kalau di bidang makanan, ini kayaknya kedepannya bakal prospek banget kalau lihat dari sikon sekarang. Apalagi kalau kita bisa bersaing kualitas sama rasa, apalagi ditambah harga yang bisa lebih murah. Itu kayaknya bakal prospek banget. Gitu, Prof. Baik, makasih. Mungkin yang lain kalau ada 1-2 lagi. Silakan, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Atau memberi tanggapan terkait dengan ide bisnis makanan menggunakan gerobak sepeda. Walaupun gerobaknya juga tadi di slide berpotensi juga buat kita pasarkan ya. Oke. Ya, Silakan Mas Danu. Ada yang Halo, raise hand? selamat malam, Prof. Ya, selamat malam, Mbak Danu. Maaf, Prof. Sebelumnya aku mau nanya ini, Prof. Itu untuk supply chain-nya bagaimana ya, Prof, ya? Untuk menekan harganya, Prof. Karena kan itu kan kita kalau mau kerjasama kan beberapa gerobak sampai 50 target di tahun 2023 ini. Sedangkan harga yang untuk supply bahan makanan sekarang itu kan dinamis banget, Prof. Gimana kita Jadi untuk gini, solusinya untuk menekan harga bisa bersaing di pasar gitu, Prof. Terima kasih. ya, kalau kita bandingkan dengan warung kecil misalnya ya, itu ada beberapa keuntungan. Pertama, yang menjalankan cukup 1 orang. Kalau warung meskipun kecil kadang-kadang nggak cukup 1 orang. Kemudian warung itu perlu listrik, dia perlu air. Ini air barangkali perlu tapi listrik nggak perlu. Kemudian warung itu jangan-jangan juga harganya nggak lebih murah daripada gerobak. Sedangkan yang gerobak ini nantinya, ini jangan lupa ini ekosistem. Jadi jangan dibayangkan orang yang menjual itu harus membeli gerobak, harus punya modal makanan, lalu IT-nya juga dia yang mesti bikin. Ini semuanya kita nanti ada yang bergerak di bidang gerobaknya, ada yang diproduksi makanannya di dapur, ada yang mengurus penjualnya, masing-masing berkontribusi. Nah, jadi misalnya saja, seperti Pak Andi katakan, kita bisa menggratiskan gerobaknya sementara. Ya, nanti tentu ada bagi hasilnya, misalnya kalau untungnya 3.000, 2.000 buat yang jualan, yang 1.000 buat yang produksi sama gerobak misalnya. Yang kedua, atau boleh sewa, 1 hari 10.000. Kalau 1 hari 10.000, dia berjualan 300 hari itu sudah 1 tahun udah 3 juta. 1,5 tahun gerobak itu udah jadi milik dia. Jadi kita mencoba berkolaborasi, masing-masing ekosistem itu berfungsi. Nah, nanti juga ada pendanaan. Jadi untuk pengadaan gerobak ini tidak perlu ditanggung oleh 1 orang. Jadi ada sistem pendanaan yang bisa mendanai sementara, tetapi dalam 2 tahun itu akan kembali. Jadi ini dikeroyok, Pak Danu. Ini yang kita contoh dari Pelita Desa yang selalu kelemahan kita adalah setiap orang itu berjuang sendiri-sendiri. Belum lagi pemasarannya. Nanti pemasaran ini bisa secara nasional kita pasarkan. Dengan warna yang sama, dengan kaos yang sama. Jadi setiap orang membeli di gerobak kita itu dia tahu ini makanan yang bersih, makanan yang cukup enak, dan harganya juga terjangkau. Barangkali begitu, Pak Danu. Oh, berarti varian food-nya terbatas ya, Prof ya? Bisa banyak, artinya tentu bukan
sebanyak-banyaknya, bisa aja misalnya ada 10 gerobak tentang masakan Padang, bisa 10 gerobak mungkin masakan yang lain, boleh aja gitu. Tapi bukan berarti satu gerobak harus macam makanannya begitu banyak ya, karena kita ingin mengefisienkan juga dapurnya. Oke, paham aku sekarang. Berarti one kitchen for all service ya. Iya, sumbernya di sana. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Ya, Mas Danu. iya, ini barangkali kita baru pembicaraan pendahuluan. Bagi teman-teman yang berminat, bukan langsung akan terjun ya, tapi berminat untuk terus mendiskusikan ini, nanti kirim namanya ke Saudara Hendar. Kita akan buat diskusi khusus yang secara rinci. Nanti bisa menentukan kita akan mulai di mana. Karena gerobak sedang dibuat sekarang ini. Apakah Bogor dulu, apakah Sukabumi dulu akan mulai, ataukah Jakarta Barat dulu yang akan mulai. Siapa yang sudah siap, nanti kita jadikan model. Kalau model ini berjalan, baru kita perbanyak. Barangkali untuk saya itu dulu, Pak Hendar, karena masih ada satu topik lagi nanti. Baik, terima kasih banyak Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi Jika wabarakatuh. Mas Danu juga berminat, nanti kita undang buat kembali mendiskusikan ini. Selanjutnya ke topik selanjutnya yaitu Ibu Tuti ya. Bu Tuti, halo Bu Tuti. Ya, halo, Assalamualaikum Mas Hendar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti sudah siap? Ya, siap-siap. Walaupun ini nih, deg-degan. Oh, deg-degan ya. Oke. Baik, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan Bu Tuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kehadiran teman-teman semua, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Prof yang sudah mengundang saya untuk Zoom di Sekolah Bisnis ini ya. Cukup kaget sih di saat Prof nyuruh saya ya untuk sharing usaha kecil-kecilan dulu saya sampai akhirnya saya jadi marketing perumahan gitu kan, dan saya masuk ke dalam developer gitu. Oke, saya nggak banyak ini ya bercerita gitu, cuman saya mau sharing aja latar belakang saya ibu rumah tangga. Terus saya sebagai ibu rumah tangga butuh pemasukan sampingan gitu kan. Makanya saya mencoba berbagai macam usaha gitu. Awalnya saya menjual rengginang. Nah, rengginang itu saya kasih namanya rengginang mertua gitu. Sebenarnya rengginang mertua itu kita sepakat dikasih nama dari suami kan gitu. Terus udah berjalan, alhamdulillah. Tapi ya memang untuk penjualannya pun agak-agak susah-susah gampang gitu. Banyak yang doyan sih rengginang gitu, cuman saat itu kita agak bingung untuk masalah packing gitu kalau misalnya yang beli itu secara online. Soalnya yang udah kita coba, kita bungkus pakai kardus, pakai segala macam masih hancur gitu kan. Kalau misalnya bahan rengginangnya agak ketebelan, nanti digorengnya agak susah gitu. Jadi kita bikin yang agak tipis biar gorengnya itu mengembang, terus juga renyah kayak gitu. Nah, dari situ saya coba ke cheese stick. Cheese stick itu saya banyak dapat orderan setiap bulan puasa menjelang Idul Fitri. Jadi kalau mau Lebaran itu saya dapat pesanan gitu loh, dari mana-mana sih gitu. Kita jual lewat WhatsApp aja udah banyak gitu, tapi kita nggak jual secara online karena tenaga modal juga cukup besar gitu. Terus saya ngejalanin catering. Saat ini saya punya catering. Kalau ada pemesanan orang selamatan, terus juga bento resto gitu kan. Terus juga terutama di sekolah anak saya buka cateringnya hanya di jam istirahat pagi aja gitu. Yang
ya alhamdulillah setiap harinya itu saya pegang untuk 20 sampai 30 anak per box gitu. Itu yang sampai sekarang. Terus juga saya pernah mencoba buka kios. Kios itu saya jualan es permen karet. Nah, es permen karetnya itu saya joinan sama teman gitu. Teman saya punya bahannya, tapi dia bingung gitu. Saya mau jualan tapi repot sama banyak anak. Akhirnya saya join sama dia, saya bilang udah saya yang jualin gitu. Nah, terus kios dia yang sewa gitu. Terus entah kenapa di saat itu kita dapat ruko sebenarnya itu di memang perkampungan, lalu lalang orang itu banyak, tapi kurang minat gitu loh untuk es permen karetnya gitu kan. Apa mereka bosan dengan wanginya atau gimana gitu, atau memang penempatannya di perkampungan yang sehingga anak-anak itu jarang jajan gitu kan. Nah, di kios itu selain es permen karet, saya jualan sosis, burger, cilok kayak gitu. Yang laku itu malah cilok sama sosis bakar. Karena cilok itu satunya itu 1.000-an, sosisnya 2.000-an. Kalau burger saya jual 5.000 satunya gitu. Es permen karet juga sebenarnya murah. 5.000. Kita pakai gelas yang kecil gitu ukurannya gitu. Nah, semua bisnis di atas itu saya pikir semua butuh modal besar. Butuh banyak SDM, memang keuntungannya kecil. Dari catering juga saya per box itu cuma 15.000. Modal saya per box itu 10 sampai 11.000. Jadi untung saya 4.000 gitu loh. Nah, itu terus menyita waktu dan tenaga. Kalau untungnya kecil, kita dari pagi udah ibaratnya udah susah payah gitu kan. Ini tenaga gitu, waktunya juga kebuang gitu. Nah, akhirnya saya berpikir untuk mencari peluang usaha lain. Peluang usaha lain saya mikir gimana ya caranya biar bisa dapat lebih lagi gitu kan. Setelah yang lain-lainnya udah saya coba, terus saya stopin dulu gitu. Nah, saya mencoba ke marketing rumahan, peluang usaha lainnya. Kebetulan saya tinggal di Sawangan, Depok. Nah, di saat itu saya mainnya Facebook. Di Facebook itu saya lihat ternyata banyak ya orang-orang yang pada jualan rumah gitu. Saya pengen tahu nih jual rumah itu gimana sih caranya gitu kan. Saya cari tahu sampai saya save nomor salah satu marketing, terus saya banyak nanya sama dia gitu. Setelah saya tahu ilmunya, saya lakukan di lingkungan sekitar. Ternyata saya jalan keliling, itu ternyata banyak rumah yang dijual gitu. Terus saya masukin rumah mereka satu-satu. Ternyata saya kenal pemiliknya. Oh iya, ternyata ini pernah jadi teman SD, teman anak saya, terus TK anak saya gitu. Oh, ternyata masih kenal nih gitu kan. Nah, terus saya tanya, benar nggak rumahnya dijual? Oh, benar gitu. Terus ya udah saya minta nomor teleponnya, saya bikin perjanjian, boleh nggak saya jual rumahnya, bantu. Nanti saya sistemnya itu aja deh persenan gitu, atau mau langsung kasih komisi atau fee ke saya gitu. Itu saya bebaskan awalnya gitu kan. Terus yang biasa saya banyak tahu itu fee kita tuh standarnya 2,5% dari hasil penjualan rumah. Terus akhirnya dari situ saya juga mencoba share iklan rumah-rumah mereka. Saya foto, terus saya share melalui Facebook dan grup WA. Ternyata dari situ muncul satu-satu nanya, lalu saya jelaskan sampai tembuslah ada yang berkunjung, mau survei, kalau kita bilang survei ke rumahnya, terus juga kita pertemukan mereka negosiasi masalah harga, terus negosiasi masalah bahan bangunannya gitu kan, kalau misalnya ada yang bocor-bocor gimana, bisa nggak dibetulin, atau misalnya aduh ini panas, bisa nggak dikasih kanopi, seperti itu. Nah, alhamdulillah saat itu pertama kalinya saya dapat fee sebesar 10 juta satu rumah gitu. Dari situ saya langsung kaget sebenarnya. Hah, gede banget ya gitu kan. Baru
saya coba, terus ya alhamdulillah memang ini rezeki saya mungkin ya gitu kan. Saya dapat 10 juta, terus juga saya jualin sendiri gitu, belum dengan mediator lainnya atau marketing lainnya gitu. Ya udah, akhirnya saya menetapkan terjun di marketing properti gitu. Nah, marketing properti ini peluang usaha yang tidak butuh modal besar, cukup handphone memang. Handphone saya gunakan untuk share setiap hari gitu. Batas share saya itu saya biasa kerja itu malam karena saat saya share malam, mereka paginya tuh udah langsung pada lihat dan banyak yang nanyanya itu siang atau sore gitu. Mereka langsung saat paginya mereka buka Facebook segala macam atau WA saya, mereka tuh penasaran, kepo gitu kan. Akhirnya nanya satu-satu gitu. Saya tampung semua, saya save nomornya gitu. Jadi saya bisa tahu lah gitu mereka itu memang lagi ada yang membutuhkan rumah kayak gitu. Terus juga waktunya bisa diatur kapan aja. Kalau misalnya ada survei itu bisa kita atur, misalnya kita nggak bisa di pagi, Bapak bisa nggak di siang hari, atau Bapak bisa nggak sore hari. Kalau memang beliau bisa, ya nggak masalah. Tapi kalau beliau misalnya si pembeli ini maksa, oh enggak Mbak, saya nggak bisa, misalnya siang, saya bisanya pagi, ya udah gitu, kita turutin aja gitu, selagi kita bisa gitu. Atau misalnya memang kalau memang urgent sama sekali kita tidak bisa, ya kita ngomong apa adanya gitu kan, gitu. Dan penghasilan ini lumayan bagi saya di bidang marketing gitu. Nah, kendala dan tantangannya, persaingannya dengan mediator atau marketing lain. Kalau saya di Sawangan Depok luar biasa, karena banyak gitu ya, banyak marketing lain gitu. Dan saya saat terjun di dunia marketing itu cukup kaget karena persaingan saya itu ya memang kebanyakan ibu-ibu dibandingkan orang anak-anak muda gitu. Mungkin saya mikir apa karena ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berkeluarga memang membutuhkan uang lebih kayak gitu kan, sehingga anak-anak remaja ini nggak ada rasa pengen gitu, pengen kayak saya gitu kan jadi marketing, padahal hasilnya lumayan kalau memang udah jadi rezekinya gitu. Solusinya kalau kita punya saingan di luar itu ya kita bukan menganggap sebagai saingan, tapi justru kita berkenalan dengan marketing yang lain gitu dan membuat jaringan, memperkenalkan diri. Saya Tuti, saya marketing dari BSI, kebetulan rumah saya di sini di Sawangan gitu kan, di Pengasinan. Nah, saya bilang saya biasa jual di Pengasinan. Nah, sedangkan marketing yang lain, oh ya saya buka di sini di daerah Perigi, Sawangan. Oh ya saya buka di Ciseeng gitu. Jadi dengan begitu kita membuat jaringan. Nah, terus di sini juga saat banyak peminat yang ingin cari rumah di lokasi lain ya, tapi belum memiliki database gitu. Solusinya yaitu kalau kita banyak teman, kita banyak informasi gitu loh. Jadi memudahkan kita tuh dapat info lokasi rumah lain gitu yang dijual, bahkan bisa membantu kita untuk menemani calon buyer ya saat kita tidak sempat. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, di saat kita tidak bisa, kalau kita punya teman atau teman join, itu enak gitu. Langkah kita juga gampang. Kita bisa langsung telepon, Pak bisa nggak tolongin saya, ada orang yang mau lihat rumah A, tapi saya tidak bisa gitu. Bisa nggak tolong ditemani dulu atau gimana. Nanti untuk masalah kayak pembagian segala macam itu pasti kita atur kayak gitu. Nah, terus juga di sini pemilik rumah tidak komitmen dengan perjanjian awal. Nah, itu juga banyak sekali gitu yang saya dapatkan. Di sini solusinya melengkapi diri aja dengan surat perjanjian bermaterai dan saksi saat melakukan perjanjian komisi dengan pemilik rumah. Karena saya beberapa kali memang dikecewakan. Dijual dengan 400 juta rumahnya, terus saya dijanjikan fee saya 20 juta, saya semangat dong gitu. Pas saat ada yang beli, ternyata yang beli nggak langsung cash.
itu dia bayar DP 150 juta, sisanya dicicil gitu. Dicicilnya itu selama dicicil itu terus saya kawal gitu. Tapi pas pelunasannya itu lolos dari inian saya gitu kan. Tiba-tiba mereka sudah ada pelunasan di belakang saya. Terus juga awalnya saya juga saya bilang, yuk kita perjanjian dulu bermateri segala macam, nggak mau. Ya udahlah, tapi saya bilang ya udahlah, mungkin ini orang tipenya rada beda gitu kan. Akhirnya saya berpositif thinking ke orang itu, akhirnya sampailah saya dibohongi, mereka lunas di belakang tanpa sepengetahuan saya, dan saya langsung ditransfer, dan saya tidak dapat 20 juta sesuai dengan perjanjian, saya cuma dapat 3 juta gitu. Tapi ya mau gimana gitu, saya ngomel-ngomel juga percuma, orangnya langsung saya diblokir, terus juga ya itulah kendala gitu loh, susah senangnya jadi marketing gitu. Nah justru itu kita harus melengkapi semuanya dengan perjanjian. Nah terus ini join dengan manajemen atau properti, 1 tahun menjadi marketing atau mediator, jaringan semakin luas, kenal dengan notaris dan pihak perbankan, lalu bertemu dengan pihak manajemen properti dan investor, dan ditawari menjadi bagian dari manajemen dan bersama pengelola beberapa proyek perumahan. 1 tahun saya di marketing itu udah hampir 3 tahun gitu. Jaringan saya cukup luas, alhamdulillah di Sawangan. Terus saya bertemu dengan pihak manajemen yang sekarang jadi pimpinan saya. Saya awalnya freelance marketing di developernya untuk menjual beberapa unit. Kebetulan beliau buka namanya Naleva 1, 2, 3 gitu. Walaupun masih kecil-kecilan, soalnya dia juga berdiri dengan atas nama pribadi. Totalnya semua baru 10 unit gitu, tapi alhamdulillah gitu, saya selama kerjasama saya sudah meloloskan beberapa orang untuk KPR bank di perumahannya gitu, sehingga akhirnya saya ditawari masuk ke bagian manajemen karena mereka sudah percaya kinerja saya, terus sama-sama mengelola beberapa proyek perumahan. Contohnya kemarin itu ada pemilik lahan di daerah Cilengsi. Dia punya lahan 6.000 meter, minta dikelola sama manajemen saya, gitu kan. Pimpinan saya sudah memberikan surat kerjasama, gitu. Terus juga beliau juga kita rapat, kita bilang dalam 6.000 meter itu kita bisa bikin 37 unit rumah dan 4 ruko gitu. Dan insya Allah itu akan kita garap di tahun 2023 ini gitu, berhubung si ownernya ini, investornya ini lagi ke daerah Sumatera, jadi kita lagi nunggu surat persetujuannya aja gitu, tapi akan kita garap di tahun ini gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita sedikit demi sedikit kita bisa kerjasama dengan investor lainnya gitu. Peluang usaha lainnya yang muncul saat menjadi marketing. Nah ini juga saya dapatkan menjadi mediator gadai rumah atau kendaraan. Di Depok ini ternyata ada yang namanya gadai rumah income dan gadai rumah tunggu. Bedanya gadai rumah income, misalnya si A punya rumah, suratnya SHM, dan beliau sedang misalnya kesulitan dan butuh dana gitu. Nah, beliau akhirnya menggadaikan suratnya ke orang lain gitu. Nah, mereka tuh minta tolongnya ke kita sebagai marketing atau mediator gitu untuk mencarikan pendana yang memang mau menerima surat SHM-nya kayak gitu dengan perjanjian. Perjanjiannya itu dia pinjam 50 juta. Nah, si pemilik rumah menjanjikan
bahwa setiap bulannya dia akan memberikan income. Kalau kita bilang hadiah lah, tanda terima kasih gitu, bukan bunga ya. Kalau bunga itu kan kitanya nih sebagai pendana yang meminjamkan uang, terus kita bilang, nih ya saya pinjamin uang 50 juta, tapi ulangin saya jadi 55 juta. Nah, bagi saya itu yang namanya riba gitu. Tapi kalau ini kebalikannya, si pemilik rumah ini yang memberikan suatu tanda terima kasih ke kita gitu. Biasanya nah, kayak misalnya kontrakan, gade tunggu. Nah, itu kebanyakan itu si A itu punya rumah 2, terus satu nggak ditempatin. Nah, dia butuh dana. Aduh, gimana ya caranya ya gitu. Ya udah, yang rumah kosong tadi dijadiin gak ditunggu gitu. Jadi kayak orang nih pendana, ya udah Bu, saya ambil ya. Ini saya kasih uangnya 50 juta misalnya dengan perjanjian 1 tahun ya. Saya nempatin rumah Ibu. Tapi dengan perjanjian 1 tahun itu, Ibu mulangin uangnya secara utuh ke saya. Baru saya pindah kayak gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini gitu, yang selalu saya lakukan menjadi mediator di Gadai. Terus Gade kontrakan juga kayak gitu. Si A punya kontrakan 4 pintu. Masing-masing pintu income-nya 500.000. Kontrakannya 500.000. Berarti 4 pintu itu 2 juta. Nah, dia tinggal cari aja pendana. Pak mau nggak? Saya mau gade kontrakan saya nih gitu. Ibu butuh berapa? Saya butuh 50 juta. Terus apa yang saya dapat? Ya udah saya kasih income Bapak tuh misalnya 2 juta ya, 4 pintunya. Jadi income setiap bulan hasil kontrakan itu langsung ditransfer ke si pendana kayak gitu. Dan itu banyak banget orang ternyata yang pada ngambil gitu. Ya bagi dia ya alhamdulillah uang, anggap aja punya tabungan, tapi ini ada bonusnya tuh setiap bulan kayak gitu. Nah, itu kalau gade tunggu dan gade income. Terus saya menjadi marketing atau mediator pengurusan KPR. Ada orang mau beli rumah second, tapi dia nggak punya duit gitu. Itu gimana ya gitu. Akhirnya saya lihat dulu rumahnya. Suratnya apa? SHM, ada IMB-nya enggak gitu kan. Kalau surat rumah itu lengkap, ada SHM, IMB, dan juga PBB, itu bisa saya naikin ke KPR. Bisa tanpa DP. Nah, caranya gimana tanpa DP? Kok bisa gitu kan. Tinggal harganya aja saya up. Misalnya harga 300, harusnya kan DP-nya kan 10% 30 juta. Ya udah saya up aja harganya 350. Nah, nanti tinggal saya bilang sama orang, Bang, udah DP tuh 30 juta atau 50 juta. Oh, berarti nanti yang dicairkan itu 300 juta. Ya udah sesuai sama harga rumah gitu. Dan itu uangnya langsung ke pemilik, langsung ditransfer dari bank gitu. Itu yang sudah alhamdulillah saya lakukan dan itu goal gitu. Beberapa rumah gitu. Terus juga di sini saya menjadi mediator pengurusan surat-surat tanah dan notaris. Kalau misalnya ada yang beli tanah yang kecil-kecil 100 meter segala macam, itu saya bantu, saya kenalkan ke notaris yang biasa saya gunakan gitu. Nanti kita di sana kita hitung berapa biaya surat-suratnya, pemecahannya segala macam, itu kita urus langsung ke notaris. Terus juga nanti masalah ukur lahan itu langsung BPN, Badan Pertanahan Nasional. Terus itu juga saya selalu standby kalau ada untuk pengukuran segala macam gitu. Sampai jadinya surat itu saya yang ngawasin kayak gitu. Ya alhamdulillah ya saya punya kenalan beberapa notaris akhirnya dari situ. Awalnya saya juga nggak pernah namanya berpikiran untuk sampai kenal notaris, sampai kenal orang, bank segala macam, ya kadang nggak terpikir gitu. Cuman gara-gara peluang usaha ini, alhamdulillah ilmu yang saya dapat itu banyak banget gitu, masalah perumahan kayak gitu sih. Terus juga di sini saya
mau mengajak teman-teman sekalian bila mana mau belajar dunia marketing atau mau ikutan jadi marketing freelance, silakan aja kontak ke WA saya. Nanti bisa jadi marketing freelance di Naleva yang sekarang ini saya naungi di manajemen Naleva. Kita juga masih ada beberapa unit yang belum terjual. Kalau memang ini sudah sold out semua, kita akan pindah ke lahan yang baru gitu. Siapa tahu juga yang mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan di sini juga yang memang punya investor yang mau dikenalin ke manajemen kita bisa kerjasama, kita join, membuat peluang usaha baru gitu, yang mau bisa nanti mau bikin properti, bisa nama anak atau istri gitu kan, itu juga bisa, nanti bisa kita bantu di manajemen Naleva. Itu saja Prof. Dan Mas Hendar, terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala atas kesalahan saya berbicara tadi. Boleh tanya Bu Tuti? Iya Pak, iya Prof. Itu kalau orang membeli pakai KPR ya, lalu iya, Prof. kita yang memperkenalkan KPR-nya katakanlah ke BCA atau ke bank yang lain, itu ada komisi juga ya dari bank? Oh, iya Prof. Jadi gini, kalau kita lebih kesepakatannya ke pemilik rumah Prof. Gitu. Kalau kita kenalan sama orang bank, nanti kita dikasihnya sesuai sama keputusan dia aja gitu. Yang udah-udah sih gitu Prof. Misalnya nih, Prof mau ngambil KPR, terus saya kenalin kan ke BTN Syariah. Saya punya teman orang dalam sana gitu. Nah, misalnya kalau mereka kan juga dapat bonus ya, Prof, dari bank tersebut ya, gitu. Ya paling saya ngambil untungnya itu dari si pemilik rumah, dan nanti saya biasanya langsung ditransfer tuh sama si orang bank itu, gitu. Misalnya ya 1,5 juta gitu, Prof. Bilangnya ya buat jajan gitu, Prof. Ya, berarti sumber-sumbernya lumayan cukup banyak ya. Artinya Betul, Prof. di samping penjual, mungkin juga dari bank, dan seperti tadi juga kalau banyak kenalan notaris atau pendanaan atau apa. Jadi ini satu ekosistem ya, yang barangkali kita mesti lihat, dan banyak kenalan itu ternyata memang memberi banyak rezeki ya. Betul, betul, Prof. Dan satu lagi, Prof, kalau kita kenalan sama notaris, itu kalau kita main di marketing itu kita bisa nitip, Prof. Apa istilahnya ya, titipan gitu. Misalnya buat tambahan atau apa gitu kan, bisa nggak saya titip untuk biaya notarisnya masukin 1 juta atau misalnya 2 juta kayak gitu. Tapi selagi si pemilik rumah itu yang sedang berproses di notaris itu tidak keberatan gitu untuk membayarnya. Tapi kita tetap harus ada apa ya namanya permintaan lah ke pihak notaris gitu. Terima kasih. Baik, Prof. Ya, sama-sama, Prof. Bu Tuti ada yang tanya nih. Ya. Untuk jadi mediator gadai itu komisinya seperti apa ya, Bu? Oh iya. Fee dari mediator gadai itu kita 10% dari total yang digadai. Misalnya 50 juta, ya kita dapat fee-nya 5 juta, kayak gitu. Dan biasanya kita kalau marketing gadai itu nggak akan bisa sendiri. Biasanya kita kan ada mediator lainnya ya, dari pihak si pendana sama pihak si pemilik rumah, kayak gitu. Dan kita ya udah, kita berbagi. Ada 5 orang yang masing-masing 1 juta, kayak gitu. Ada lagi yang bertanya? Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau berminat menjadi reseller ya tadi ya, reseller marketing freelance. Marketing freelance. Oh, marketing freelance ya. Kalau properti marketing freelance ya. Bukan reseller ya. Ya, oke.
Nih, saya juga mulai mau menekuni nih, butut ini di dunia properti nih. Oke, Nanti hari siap. Sabtu juga akan kursus sama Mbak Fatimah. Oke, ada lagi yang mau ditanyain terkait dengan pemaparan tentang properti oleh Bu Tuti tadi, teman-teman? Atau ada yang berminat? Endar, ini ada Pak Yonedi, ada Adi, barangkali Mhm. ingin menambahkan bagaimana iya. membangun suatu ekosistem bisnis dari Wah. Pelita Desa. Mantap. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Ya Mas Adi, boleh share pengalamannya nih Mas Adi. Kalau saya sih dulu bikin restoran kan, kalau bisnis makanan yang pertama itu kan enak. Kalau makanan enak biarpun jauh, tempatnya jelek tetap laku. Nah yang kedua baru bagaimana harganya kompetitif gitu. Setelah itu bagaimana tempatnya bagus gitu. Setelah itu lain-lain lah ya. Yang penting urutannya itu kalau dulu saya bikin rumah makan. Gitu. Kalau mengenai ekosistem kan sebenarnya gini, apa ya? Seperti sebuah tim ya. Yang dagang-dagang itu mungkin strikernya. Terus yang apa? Yang menyediakan lain-lainnya itu ada gelandang, ada back, ada kiper dan lain-lain. Nah, kalau itu satu tim itu terbentuk gitu ya, jumlah anggotanya, terus chemistry-nya ketemu, terus sering kolaborasinya juga tambah lama, chemistry-nya tambah ketemu ya berhasil gitu. Itu aja sih dari saya masukannya. Terima kasih. Monggo. Wih, mantap, singkat padat ya. Oke. Ada yang mau ditambahin Mas Yonedi? Mas Yon? Cukup. Halo, ya cukup Mas. Lanjut. Oke. Ini ada yang bertanya nih. YT ini siapa ya? Yati ya. Bu Tuti terkait pinjaman kontrakan sampai berapa lama gadai dan pengembalian gadai itu? Apakah harus utuh sebesar pinjamannya? Ya, masalah gadai itu tergantung dari perjanjiannya berapa lama. Misalnya dari awal, saya mau gadai rumah saya 1 tahun, gitu kan. Nah, selama 1 tahun itu, si yang pemilik rumah ini harus benar-benar memulangkan uangnya, kan gitu. Cuman beberapa yang sudah pernah saya alami, mereka itu namanya ada istilah perpanjang. Jadi dia musyawarah sama pendana, dia bilang saya nggak bisa nih mulangin uangnya besok karena besok udah jatuh tempo gitu kan, sudah 1 tahun gitu. Bisa nggak saya diperpanjang gitu. Dan itu kebijakan dari pendana itu masing-masing orang beda-beda gitu. Ada yang memang mengizinkan, oh ya udah saya perpanjangin tapi nggak bisa lama, bisanya cuman 3 bulan atau misalnya 5 bulan gitu. Dan waktu kesepakatan itu kita bikin perjanjian baru gitu. Perjanjian itu tetap bermaterai ya, bermaterai, saksi, terus fotokopi KTP, kartu keluarga itu kita kumpulkan dua belah pihak gitu. Nanti disimpan gitu. Termasuk kami selaku saksinya juga tanda tangan kayak gitu. Dan pemulangan uangnya utuh ya gitu. Karena kan kalau yang income itu dia udah dikasih hadiahnya setiap bulannya, ibaratnya kayak gitu. Jadi pemulangannya itu utuh sesuai dengan pinjaman. Gitu. Oke, utuh ya tadi Bu Yati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama Bu Yati.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari Pak Rahim nih. Pak Rahim, kita mau mendengar dong Pak Rahim nih. Seperti biasa nih, sudah lama juga nih nggak dengar Pak Rahim nih. Assalamualaikum Pak Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Rahim. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, gagasan Prof tadi itu sangat bagus sekali menurut saya. Kalau saya hanya menambahkan 2 poin aja. Itu memang kita membangun ekosistem. That's very good. Dan juga Mas Adi bilangin tadi mengatakan perlu chemistry. Tapi 2 hal yang penting saya kira adalah satu, kita harus kan yang kita bangun itu sistem dan ekosistem. Jadi mungkin tentu kita mulai dari yang mudah digarap dulu gitu. Dan satu hal lagi di sini ini karena kita perlu ada penjaminan mutu karena hasil akhirnya kan itu yang sehat gitu ya. Jadi perlu untuk masing-masing ekosistem itu ada SOP-nya dan ada kendali dan penjaminan mutu. Jadi ada semacam SOP dan apa itu mutu-mutu dan bagaimana mutu dikendalikan. Kemudian satu lagi juga mungkin karena ini adalah bisnis bersama, untuk masing-masing pelaku yang tertarik ke mesin ekosistem itu kita kasih gambaran input apa ini, artinya input apa yang diharapkan dari mereka dan mereka dapat output kayak bagaimana nantinya gitu. Jadi return on investment mereka kan mereka invest di sana, invest waktunya, invest apanya, duitnya juga dan returnnya kayak bagaimana gitu dan bagaimana koordinasi semuanya. Jadi saya kira itu barangkali yang tantangannya. Memang akhirnya chemistry juga dan mungkin juga bisa juga kita untuk chemistry itu mungkin apakah Anda orang yang begini-begini. Nah, jadi ada semacam psychological kesenyamanan ataupun mampu chemistry-nya dibentuk dengan baik. Kita itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim. Oke. Kementerian Koperasi itu sebenarnya memayungi ekosistem usaha itu dengan sekarang kan ada namanya koperasi multi pihak. Nah, koperasi multi pihak itu sebenarnya sebuah ekosistem tuh. Jadi penjual, terus penjual, produsen yang menyediakan itu bergabung menjadi sebuah koperasi, disebutnya koperasi multi pihak gitu. Koperasi multi pihak itu sebenarnya sebuah ekosistem tuh. Itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Koperasi multi pihak ya. Menarik itu Mas Adi ya. Kalau ada semacam buku petunjuknya ya dan juga ada SOP-nya, quality control-nya dan bagaimana ngaturnya itu enak tuh kalau bisa diadopsi kan ya. Dan juga tentunya dalam implementasinya mana yang bisa dulu dilakukan. Jadi start think big, start small gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Mas Andi bertanya nih. Bertanya Bu Tuti, biasanya kan kalau di kampus saya untuk mengurusan surat tanah atau jual beli itu melalui desa. Itu emang kebijakannya dari pemerintah, apa kita bisa mandiri atau tidak melalui desa untuk mengurusan surat-surat jual beli? Ataukah kita harus berkolaborasi dengan pemerintah desa? Mohon pencerahannya Bu Tuti, terima kasih. Ya Mas Hendar. Untuk yang masalah tanah di pedesaan gitu, memang kita harus ke balai desa dulu gitu loh. Nanti koordinasi di sana, baru nanti kita tetap ke badan pertanahannya gitu loh. Biasanya kita langsung pakai notaris yang kita kenal ya, gitu misalnya di daerah Bogor atau di tempat tanah itu ada gitu terdapat di sana, ya kita langsung ke notaris sananya aja, ke PPAT-nya gitu. Tapi kita koordinasi dulu sama balai desa. Apakah benar memang tanah itu tersebut milik si A, si B gitu kan. Nah, nanti baru sama pihak tanahnya kita langsung ke notaris kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi memang harus ke balai desa dulu ya. Betul. Kalau kolaborasi ya Ya. Kembalikan ke balai desanya lagi yang mau kolaborasi seperti apa.
Mas Andi. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini ada Pak Berry ya? Becky ya Pak Berry? Pak mana Prof? Pak Tito nanya apa tuh? Benar. Mau tanya deskripsi tugas marketing ketika ada klien yang ingin membiayai rumahnya melalui KPR. Dari Pak Tito nih. Ya, Mas Hendar, apa maaf? Bisa diulang? Deskripsi atau tugas marketing ketika ada klien yang ingin pembiayaan rumahnya melalui KPR. Oke. Ya kita tuh pertama harus tahu dulu ya rumah tersebut surat-suratnya tuh lengkap atau enggak gitu loh yang harus kita tahu. Terus kalau surat-surat itu lengkap terus kita tanya dijual berapa gitu dan baru kita ke calon pembeli KPR mau pakai DP atau enggak gitu. Terus juga kalaupun misalnya tanpa DP tetap yang namanya kita beli rumah second itu beda sama beli KPR bank di developer yang rumah baru ya. Kalau kita beli yang second itu untuk DP bisa 0%. Kita buat seperti itu. Tapi biayanya ditanggung, biaya KPR-nya itu ditanggung sama si pembeli gitu. Tapi sesuai dengan kesepakatan juga sih, apakah mau misalnya pajaknya nanti pajak jual belinya nih ditanggung masing-masing. Nanti biaya notaris baru biaya berdua. Dan apakah biaya KPR-nya itu nanti siapa yang mau nanggung? Itu yang harus kita tanyakan. Jangan sampai udah proses masuk, data semua masuk, tiba-tiba si pembeli nggak punya uang buat biaya KPR. Biaya KPR itu kan ada nantinya ada tambahan itu lumayan tuh. Ada asuransi kebakaran, asuransi jiwa kayak gitu. Itu masuk tuh gitu dan lumayan 7 juta dan biaya KPR itu biasanya itu 20% dari harga rumah. Kita harus punya uang pribadi kayak gitu. Dan bedanya kalau kita beli KPR bank itu free semua biaya-biaya, semua yang tanggung developer. Makanya harga rumah itu misalnya tinggi, itu selain memang harga tanahnya memang sudah mahal, bahan bangunannya juga mahal, mereka juga mengcover biaya KPR dari sana gitu loh. Makanya kita selalu banyak slogan free BPHTB, free biaya KPR gitu kan. Bahkan sampai yang namanya bonus. Pembeli pertama dapat bonus motor kayak gitu. Nah, itu sebenarnya memang gimmick dari kita sebagai marketing. Gimana caranya buat menarik para pembeli supaya beli produk kita kayak gitu. Dan ya tugas marketing ya gitu, harus mencari tahu dulu lah intinya, mencari tahu dua belah pihak antara si penjual dan si pembeli ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Terima kasih Pak Tito. Gimana Bu peluang properti di tahun 2023 ini Bu Tuti? Mungkin biar semangat teman-teman boleh dijelaskan nih peluangnya seperti apa? Ya bagi saya sih peluangnya cukup menarik ya. Banyak persaingan perumahan nih terutama ya. Lagi banyak-banyaknya investor itu bikin perumahan baru gitu kan. Terus juga tapi ya tetap ada aja gitu yang nyari rumah gitu karena memang satu kebutuhan gitu kan. Bahkan cuman yang lagi saya bingung itu untuk kaum ojek online ini yang mau ambil rumah ya.
mereka paling bisanya yang subsidi. Cuma subsidi pun tetap ada DP gitu. Harga rumah memang bisa setengah. Misalnya 300 jadi 150. Tapi di awal itu mereka butuh DP gitu kan. Nah, dan kalau untuk yang kemarin konsumen saya itu dia memang Gojek dua-duanya suami istri. Gajinya kalau itu kan per hari, misalnya dia kumpulin berapa gitu kan, dia sih udah bilang kalau cicilan 3 jutaan saya masih sanggup Mbak gitu, tapi kalau di atas 3 juta saya nggak bisa gitu. Cuman kalau KPR Bank itu ya belum bisa masuk datanya itu aja ke bank karena dibilangnya apa ya, tidak ada gaji tetap gitu. Jadi sebenarnya yang kita butuhin ini mudah-mudahan sih kedepannya ada investor yang benar-benar menyiapkan rumah yang bisa KPR pribadi ya, tapi dengan amanah gitu loh. KPR pribadi itu dia ngambil KPR, tetap ada DP-nya tapi ya bisa inilah terbilang jangan terlalu mahal ya, dan diangsur secara pribadi ke developer kayak gitu, supaya memudahkan mereka-mereka ini yang memang datanya nggak bisa masuk bank, tapi dia bisa punya rumah, kayak gitu. Yang saya harapkan di tahun 2023 itu, gitu loh. Tapi ya untuk penjualan sih is okay, masih berjalan lancar seperti biasanya, dan peminatnya juga banyak. Tapi mereka kalau untuk yang harganya udah 500-an, mungkin mereka lebih condong ambil KPR jatuhnya, daripada cash. Gitu. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, Prof. Kirain Prof. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau memang tidak ada lagi, sudah 9:30. Dari Prof, ada lagi yang mau disampaikan, Prof? Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Bu Tuti dan Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah hadir di kesempatan Sekolah Bisnis pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat nih. Share-share yang tadi juga sempat disampaikan Pak Rahim, Mas Adi, Mas Andi, dan teman-teman yang lain yang udah bertanya. Semoga bisa jadi pencerahan kita bersama. Ini ada 2 peluang intinya, teman-teman, ada potensi peluang di bisnis makanan murah. Yang kedua adalah properti. Bagi teman-teman yang berminat, bisa silahkan menghubungi saya agar kita bisa menindaklanjuti nih kemana mau menyalurkan keinginannya gitu ya, potensi yang makanan kah atau potensi yang properti. Itu aja sebelum kita akhiri, sama-sama kita berdoa, semoga tidak hanya menjadi pembelajaran saja, tapi juga menjadi ibadah. Untuk itu sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa di persiapan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak semuanya. Selamat beristirahat dan ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siska, Pak Toha, Bu Gusti. Terima kasih, Pak Endar. Kawan, makasih ya Bu Tuti, Pak Rahim. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Makasih, Prof. Bagus ya.